Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Desi Tri Anggraini, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Internasional. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang Custom Union dan integrasi ekonomi. Yang beranggotakan saya sendiri, Rejarta Piartonang, Repo Minggar F, Adinda Putri Amelia, Mila Agustin, dan Syakila Kroyonisa. A. Konsep dasar Custom Union. Konsep dasar union atau serikat pabean adalah suatu bentuk kerjasama ekonomi antar negara di mana negara-negara anggotanya menghapus tarif bea masuk dan hambatan perdagangan di antara mereka, serta menerapkan tarif eksternal yang sama terhadap negara non-anggota. Dengan kata lain, barang yang diperdagangkan antar negara anggota bebas dari tarif atau bebas bea masuk, tetapi jika barang tersebut berasal dari luar kelompok, maka semua anggota menerapkan tarif impor yang sama. Contoh Custom Union. Yang pertama, European Union atau Uni Eropa. Uni Eropa merupakan contoh Custom Union terbesar dan paling maju di dunia. Negara-negara anggotanya menghapus tarif perdagangan antar sesama anggota, serta menerapkan tarif eksternal yang sama terhadap negara non-anggota. Tujuannya untuk memperlancar arus barang, meningkatkan efisiensi ekonomi, dan memperkuat daya saing di pasar global. Yang kedua, Southern America Custom Union atau SACU. SACU adalah custom union tertua di dunia yang berdiri sejak tahun 1910. Terdiri dari Afrika Selatan, Botswana, Lesotho, Namibia, dan Eswatini. Serikat ini bertujuan menghapus hambatan perdagangan di antara negara anggota dan menerapkan kebijakan tarif impor yang sama terhadap negara di luar kawasan mereka. B. Karakteristik Custom Union. Yang pertama, penghapusan tarif antar anggota. Negara-negara anggota menghapus seluruh tarif dan hambatan perdagangan di antara mereka, sehingga barang dapat bergerak bebas tanpa bea masuk dalam kawasan serikat. Kedua, penerapan tarif eksternal bersama. Semua negara anggota sepakat menerapkan tarif impor yang sama terhadap negara non-anggota, sehingga kebijakan perdagangan luar negeri menjadi seragam. Yang ketiga, kebijakan perdagangan bersama. Negara anggota bekerja sama dalam menentukan kebijakan impor, ekspor, dan peraturan perdagangan lainnya agar tercipta stabilitas ekonomi dan keseimbangan antar anggota. C. Tujuan Custom Union. Yang pertama, meningkatkan perdagangan antar anggota. Dengan dihapuskannya tarif dan hambatan perdagangan, kegiatan ekspor-impor antar negara anggota menjadi lebih mudah, murah, dan lancar, sehingga volume perdagangan meningkat. Yang kedua, meningkatkan efisiensi ekonomi dan alokasi sumber daya. Negara anggota dapat memproduksi barang sesuai keunggulan komparatifnya, memanfaatkan skala ekonomi, dan memperluas pasar sehingga tercapai efisiensi dan daya saing yang lebih baik. Yang ketiga, mendorong integrasi ekonomi dan politik. Custom Union merupakan tahap integrasi yang lebih maju dibanding Free Trade Area atau FTA. Bentuk kerjasama ini dapat menjadi dasar menuju pasar bersama atau bahkan persatuan ekonomi yang lebih luas. Yang keempat, mencegah trade deflection. Dengan adanya tarif eksternal bersama, negara non-anggota tidak dapat memanfaatkan perbedaan tarif di antar negara anggota untuk memasukkan barang secara tidak adil. Dan yang kelima, melindungi keamanan dan konsumen. Serikat pabean juga memungkinkan pengawasan impor bersama terhadap barang-barang berbahaya, melindungi lingkungan, serta menjaga keamanan konsumen di wilayah anggotanya. Selanjutnya yaitu D. Efek Custom Union terhadap perdagangan. Pembentukan Custom Union memberikan pengaruh besar terhadap pola perdagangan antar negara yang tergabung di dalamnya. Dengan adanya penghapusan tarif dan hambatan perdagangan antar anggota, serta penerapan tarif bersama terhadap negara luar, aktivitas ekspor dan impor menjadi lebih teratur dan terarah. Efeknya bisa bersifat menguntungkan,
tetapi dalam beberapa kasus juga dapat menimbulkan dampak yang kurang efisien. Secara umum, efek utama dari custom union terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, trade creation atau penciptaan perdagangan. Trade creation muncul ketika pembentukan serikat pabean membuat perdagangan antar anggota meningkat. Hal ini terjadi karena tarif dan hambatan perdagangan dihapus, sehingga harga barang dari sesama negara anggota menjadi lebih murah dibandingkan sebelumnya. Yang kedua, trade diversion atau pengalihan perdagangan. Sebaliknya, trade diversion terjadi ketika adanya tarif eksternal bersama menyebabkan negara anggota mengalihkan impornya dari produsen luar union yang sebenarnya lebih efisien ke produsen dalam union yang biayanya lebih tinggi. Perubahan ini terjadi bukan karena keunggulan produksi, tetapi karena adanya perbedaan kebijakan tarif. Akibatnya, secara global, efisiensi perdagangan bisa berkurang, meskipun hubungan dagang antara anggota meningkat. Custom union dapat meningkatkan efisiensi dan hubungan perdagangan antar anggotanya, tetapi juga beresiko menurunkan efisiensi global jika trade diversion lebih besar dari trade creation. Custom union benefit yang diperoleh dari pembentukan kerjasama custom union diantaranya 1. Peningkatan arus perdagangan, yaitu A. Custom union mengarah pada integrasi ekonomi dan kerjasama politik yang lebih baik antara negara-negara. B. Mengarah pada pencipta pasar bersama, kesatuan moneter dan serikat fiskal. 2. Pencipta dan pengalihan perdagangan. A. Efek vital custom union diukur dalam hal pencipta perdagangan dan memperluas perdagangan. B. Pencipta perdagangan terjadi ketika anggota union yang lebih efisien menjual kepada anggota yang kurang efisien, yaitu mengarah ke alokasi sumber daya yang lebih baik. 3. Pengaruhi pembelokan perdagangan. A. Custom union memecahkan masalah pembelokan perdagangan. Inilah salah satu alasan perjanjian semacam itu lebih diakui daripada perjanjian perdagangan bebas. B. Pembelokan terjadi ketika negara non-anggota menjual barang-barang mereka ke negara anggota perjanjian perdagangan bekas dalam tarif rendah. Terima kasih. Custom union. Yang pertama, kedaulatan ekonomi yang dimiliki oleh negara-negara anggota dapat berganti terus karena adanya penetapan kesepakatan bersama yang berhubungan dengan tarif eksternal. Yang kedua, permasalahan yang berkaitan dengan penetapan tarif bersama seringkali menimbulkan permasalahan yang kompleks karena pada dasarnya semua negara akan berusaha melindungi kepentingan bisnisnya dan perekonomian domestiknya masing-masing. Ketiga, masih banyak negara anggota Serikat Pabean yang tidak mensyaratkan dokumen yang tidak seragam terkait dengan kebijakan pemeriksaan keamanan yang ada. Selanjutnya itu C. Integrasi ekonomi. Integrasi ekonomi adalah suatu kesepakatan antar negara yang biasanya mencakup pengurangan atau penghapusan hambatan perdagangan dan koordinasi kebijakan moneter dan fiskal. Integrasi ekonomi bertujuan untuk mengurangi biaya bagi konsumen dan produsen, serta meningkatkan perdagangan antar negara yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Integrasi ekonomi yang sering disebut integrasi regional biasanya terjadi di antara negara-negara tetangga. Tahapan integrasi meliputi kawasan perdagangan bebas dan serikat pabean. Uni Eropa adalah salah satu contoh utama integrasi ekonomi.
Selanjutnya itu ada manfaat integrasi ekonomi. Yang pertama adalah meningkatkan perdagangan antar negara, yang kedua meningkatkan investasi, yang ketiga efisiensi produksi, yang keempat pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, yang kelima peningkatan kesejahteraan dan lapangan kerja, yang keenam stabilitas politik dan hubungan diplomatik, dan yang ketujuh transfer teknologi dan pengetahuan. Tahapan integrasi ekonomi ada beberapa, yaitu ada Preferential Trading Area atau PTA, lalu ada juga Free Trade Area atau VTA, lalu ada juga Custom Union atau CU, Common Market CM, Economy Union, serta Total Economy Integration. Ada juga metode pengukuran integrasi ekonomi. Integrasi ekonomi dapat diukur melalui dua pendekatan, yaitu yang pertama ada pendekatan yang fokuskan pada harga, lalu ada juga pendekatan yang fokuskan pada kuantitas. Kekurangan dari metode integrasi ekonomi itu sendiri yaitu tidak dapat memperhitungkan adanya perbedaan ukuran ekonomi. Daerah yang luas tentunya akan memiliki peran sektor ekonomi yang lebih besar terhadap GDP dibandingkan daerah yang wilayahnya kecil. Lalu ada juga dampak integrasi ekonomi, yaitu kreasi dagang atau trade creation, yaitu akan terjadi apabila sebagian produk domestik di suatu negara yang menjadi anggota Perserikatan Pabeyana atau dari negara luar yang bukan anggota digantikan oleh impor yang harganya lebih murah, yang artinya produksinya lebih efisien dari negara anggota lainnya. Kesimpulannya, Custom Union atau Serikat Pabean merupakan salah satu bentuk kerjasama ekonomi antar negara di mana tarif dan hambatan perdagangan antar anggota dihapuskan, sementara tarif eksternal yang sama diterapkan terhadap negara non-anggota. Tujuannya adalah untuk memperlancar perdagangan antar negara anggota, meningkatkan efisiensi ekonomi, serta mendorong integrasi ekonomi dan politik yang lebih dalam. Custom Union memiliki dua dampak utama terhadap perdagangan, yaitu yang pertama trade creation atau penciptaan perdagangan, yaitu peningkatan perdagangan antar anggota karena penghapusan. Dan yang kedua, trade diversion atau pengalihan perdagangan, yaitu pergeseran impor dari negara non-anggota yang lebih efisien ke negara anggota yang kurang efisien akibat kebijakan tarif eksternal bersama. Meskipun memberikan manfaat seperti peningkatan arus perdagangan, efisiensi sumber daya, dan stabilitas ekonomi, Custom Union juga memiliki kelemahan. Di antaranya yaitu hilangnya sebagian kedaulatan ekonomi nasional dan kompleksitas dalam penetapan tarif bersama. Dalam konteks yang lebih luas, Custom Union merupakan tahap dari integrasi ekonomi regional yang bertujuan untuk mempererat hubungan ekonomi dan politik antar negara. Tahapan integrasi ekonomi meliputi Preferential Trading Area atau PTA, Free Trade Area atau FTA, Custom Union atau CU, Common Market atau CM, Economic Union, hingga Total Economic Integration. Secara keseluruhan, integrasi ekonomi dan pembentukan Custom Union berperan penting dalam meningkatkan perdagangan, investasi, efisiensi produksi, pertumbuhan ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat. Meskipun perlu diimbangi dengan kebijakan yang menjaga keadilan dan kemandirian ekonomi setiap negara anggotanya. Demikianlah presentasi dari kelompok 5 kelas 64725 mengenai Custom Union dan integrasi ekonomi.
Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Desi Tria Anggraini, SEMM, yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan materi ini. Kami juga berterima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Selamat pagi.